Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan judul Ijma dan Isu Kontemporer dengan dosen pengkamu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MTP HD. Saya Asna Maziah Apriliani Salsabila NIM 304022000073 kelas MC3C. Yang pertama, pengertian ijma. Ijma sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama usul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW. Dalam teori hukum Islam, usul al-fiqih, ijma sebagai sumber hukum ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah al-Hadis. Ijma menurut Abu Zahra yang berarti kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dasar hukum ijma. Ulama usul fikih sepakat bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Syarat dan rukun ijma. Poin pertama, menurut Wahab Az-Zuhaili, syarat ijma adalah A. Yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. B. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya. C. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Macam-macam ijma. Menurut para ulama usul fikih, ijma terdiri dari dua jenis, yaitu ijma al-sukuti dan ijma al-sarih. Ijma sarih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sukuti adalah pernyataan yang dikemukakan secara jelas oleh sebagian mujtahid terhadap suatu persoalan, baik berupa fatwa atau putusan hukum. Prosedur dan mekanisme ijma kontemporer. Proses dan mekanisme ijma kontemporer dapat ditempuh dengan 3. A. Membentuk majelis atau forum yang independen guna melakukan kajian hingga diperoleh konsensus dari mayoritas peserta. B. Forum dan kegiatan tersebut melibatkan semua unsur keulamaan secara representatif, lembaga, institusi, ormas atau aliran keagamaan yang berada di Indonesia. C. Peserta dalam forum tersebut mayoritas beragama Islam meski boleh melibatkan non-muslim. Mekanisme yang ditempuh adalah melalui tahapan-tahapan yang meliputi 1. Mengadakan kajian terhadap kitab-kitab fikih multi mazhab. 2. Melakukan wawancara dengan para ulama. 3. Menelaah jurisprudensi pengadilan agama. 4. Mengadakan studi perbandingan hukum ke negara lain. 5. Menyelenggarakan lokakarya atau seminar materi. Aplikasi ijma terhadap isu-isu kontemporer. Ulama klasik seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu juga pandangan ulama yang sudah modern seperti Muhammad Abu Zahra, Muhammad Udribek. Mereka berpendapat tidak mungkin akan terjadi ijma seperti pada masa sahabat. Mereka memberikan dasar pemikiran bahwa ijma dapat terjadi karena mengharuskan semua mujtahid di semua negara harus hadir dan memberikan respon pada persoalan yang diajukan kepada mereka. Kemudian persyaratan yang masuk dalam kategori mujtahid juga sangat ketat. Aplikasi ijma terhadap
isu-isu kontemporer. Ada kemungkinan bahwa keputusan MPR Republik Indonesia, DPR RI, dan keputusan kepala daerah atau menghimpun berbagai macam fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari berbagai lembaga seperti Fatwa Ulama Nahdlatul Ulama dan Fatwa Ulama Majelis Tahrij Muhammadiyah dan Fatwa MUI, yang kebetulan substansi dari isi fatwa tersebut sama-sama menyatakan bahwa merokok itu haram karena merusak kesehatan manusia. Dapat dianggap sebagai ijma atau bisa kita sebut sebagai ijma lokal. Ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk menjadi pandangan dalam menyusun materi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.